Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama Al-Qur'an dan terjemahnya serta mengambil faedah-faedahnya. Kali ini kita akan belajar surat Al-Fil, surat ke-105. Kita baca bersama. Bagi yang sudah hafal boleh sambil memurojaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Baik, kita terjemahkan dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faedahnya dari ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengingatkan kita tentang tahun gajah, yakni pada zaman tersebut ada tentara pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, yakni pasukan yang dikirim oleh raja zaman saat itu yang memerintahkan kepada raja Habasyah yang bernama Abrahah, yang cukup terkenal diantaranya menyebutkan para mufassirin adalah Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena raja zaman menginginkan agar peradaban dunia berpindah ke zaman yang mana peradaban saat itu orang-orang berkunjung untuk berhaji di Makkah supaya berpindah di zaman dan membuat bangunan baru raja zaman ini. Ada yang mengatakan bangunan baru ini raja zaman membuatnya mirip dengan Ka'bah, dan ada yang menyebutkan mirip dengan gereja. Wallahu a'lam bishawab. Sampailah pasukan bergajah ini ke perbatasan dengan Makkah, maka pasukan gajah ini pun tidak mau untuk melanjutkan perjalanan masuk ke kota Makkah. Mereka memilih untuk menderum sampai-sampai pawang-pawang gajah ini berusaha untuk menarik dan mengarahkan gajah menuju ke Makkah. Namun gajah ini memilih untuk menderum. Namun ketika diarahkan ke arah lain, maka gajah ini pun segera bangkit dan berlari. Dan saat diarahkan kembali ke Makkah, maka gajah ini pun enggan dan memilih untuk menderum. Kemudian Raja Abrahah, pemimpin pasukan ini pun dengan pasukannya berusaha masuk tanpa dengan gajah dan ingin bertemu dengan pimpinan kota Makkah yang tidak lain adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, dan terjadi perbincangan sejenak dan pamannya berkata, silahkan jika engkau ingin menghancurkan Ka'bah, kami tidak akan menghalangi, karena Ka'bah
ada yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka sang kakek ini pun memerintahkan atau menyuruh kepada penduduk untuk segera mengungsi, mencari tempat-tempat yang tinggi karena mereka yakin bahwasanya pasti akan terjadi sesuatu. Benar, terjadilah seperti yang di ayat berikutnya. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Pasukan bergajah sia-sia untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Maka muncullah burung dari atas berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang burung-burung yang berbondong-bondong ini melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar, batu yang panas. Ada riwayat mengatakan setiap burung membawa 3 batu, di kakinya 2 dan di paruhnya. Namun ada yang mengatakan 1 di paruhnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Namun batu ini sangat panas sekali. Sampai-sampai jika mengenai kepala, maka akan berlubanglah kepala sampai ke bawah. Begitulah batu yang dibawa oleh pasukan ababil ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah ini terkena batu-batu yang dibawa oleh burung ababil ini, terkena menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang badannya. Dan tentu saja mereka kewalahan dan mereka ketakutan, sehingga mereka berlari terbirit-birit dengan ke segala arah. Dan mereka menjadi porak-poranda, dan negeri aman, dan kota Makkah menjadi kota yang tetap aman, dan Ka'bah tetap berdiri sampai saat ini dan menjadi pusat peradaban manusia. Setiap waktu, setiap saat orang-orang berkunjung untuk melaksanakan perintah Allah, baik itu perintah untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji yang telah ditentukan waktunya. Dan semoga kita semua kaum muslimin, ana dan antum, insya Allah semoga bisa berkunjung kembali, ataupun yang belum pernah bisa berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah, rumah Allah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat, kita bisa mengambil faedahnya dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.